Yes, alhamdulillah. Kondisi kritis kehilangan Hilgers karena cedera dan Kevin Dix yang proses naturalisasinya belum kelar, Elkan Bagot akhirnya dipanggil untuk laga melawan Jepang. Simak fakta cerita selengkapnya hanya di JD News Update. Menyatakan saya menyatakan dan berjanji Ulasan penjelasan pembahasan lengkap kenapa kita sebagai rakyat Indonesia harus dukung proyek naturalisasi ini. Jangan seperti emak-emak DPR yang sok tahu kemarin. Program naturalisasi untuk pemain keturunan terus digalakkan PSSI. Setidaknya ada 16 pemain di era Shin Tae-yong yang menjalani proses tersebut demi memperkuat timnas Indonesia. Nama terbaru yang resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) melalui proses naturalisasi adalah Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga sudah mencatat debut bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas muncul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi dilakukan? Apakah di masa depan 11 pemain utama yang masuk line up semuanya diisi amunisi blasteran? Ex-co PSSI Arya Sinulinga memberikan jawaban. Sampai kapan? Sampai kita nggak butuh pemain yang kurang. Ya, kalau kita butuh pemain masa nggak diambilkan Sayan? Kalau lokalnya ada yang bisa ngimbangi ngapain pula? Ujarnya saat berbincang dengan Hamka Hamzah di kanal YouTube-nya belum lama ini. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia menjadi program jangka panjang PSSI. Itulah sebabnya mengapa banyak pemain belia yang dinaturalisasi. Justin Hubler dan Rafael Struijk misalnya yang kini baru menginjak 21 tahun. Pak Erik selalu katakan kita butuh 150 pemain dari U-Strip 15 sampai senior, jadi kita penuhi semuanya total 150. Jadi regenerasinya enak, kalaupun nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya, papar Arya Sinulinga. Bisa dilihat pemain senior kan sedikit seperti Tom Haye, J. Idzas masih muda, jadi ini proses yang kalau kita lihat adalah di mana kita kurang di situ dimasukkan. Artinya gini, kami PSSI di mana kurang kami cari pemain. Kalau perlu kita cari ke Pluto, mana tahu ada keturunannya. Tapi kalau cukup ngapain, tapi sesuai kualitas ya, lanjutnya. Kabar buruk kembali menghampiri persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Jepang. Salah satu bek andalan yang selama ini diharapkan memperkuat lini pertahanan, Mas Hilgers, dipastikan absen akibat cedera. Hilgers yang tampil impresif di Liga Belanda bersama FC Twente mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan skuad merah putih dalam waktu dekat. Kondisi ini jelas menjadi pukulan berat bagi pelatih Shin Tae-yong yang sedang mempersiapkan formasi terbaik untuk laga penting tersebut. Sementara itu, harapan untuk menggantikan Hilgers dengan bek keturunan lainnya, Kevin Dix, juga terhambat. Proses naturalisasi Dix hingga kini masih belum selesai, membuatnya belum bisa resmi membela timnas Indonesia. Situasi ini semakin mempersempit pilihan Shin Tae-yong dalam menyusul lini pertahanan, terutama mengingat kualitas lawan yang akan dihadapi, yaitu Jepang yang dikenal memiliki serangan cepat dan pemain berkualitas di lini depan. Sebagai langkah cepat, pelatih Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Elkan Bagot, bek muda berbakat yang selama ini tampil solid di Liga Inggris. Bagot yang sudah beberapa kali membela timnas Indonesia diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hilgers dan memberikan stabilitas di lini pertahanan. Kehadiran Bagot dinilai sebagai opsi terbaik dan tercepat mengingat waktu yang sangat terbatas sebelum pertandingan melawan Jepang. Keputusan untuk memanggil Bagot juga mendapat sambutan hangat dari para penggemar timnas. Di media sosial banyak yang mendukung langkah ini dan berharap Bagot bisa menjadi benteng kokoh di laga melawan Jepang. Elkan punya pengalaman dan mental yang kuat. Dia pasti bisa membantu pertahanan kita, tulis salah satu penggemar di Twitter, yang diikuti oleh ratusan komentar dukungan lainnya. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kehadiran Bagot akan menjadi tambahan penting bagi timnas mengingat pengalaman dan kemampuan bertahannya yang sudah terbukti.
Kami membutuhkan pemain yang siap tempur dan akan punya kualitas itu. Ini situasi yang tidak ideal, tapi kami akan tetap berjuang dengan sekuat tenaga, ujar Shin dalam konferensi pers terbaru. Legenda asal Brasil, Roberto Carlos, membocorkan cara agar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan tersirat kepada skuad Shin Tae-yong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Medio 2002 muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang. Bukan untuk berlibur melainkan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2002. Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk di hadapan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut. Namun setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepak bola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi. Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang. Sontak para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang. Apakah cara ini bisa diterapkan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di SUGBK? Satu yang pasti, timnas Indonesia pantang kalah saat bersua Jepang. Skuad Garuda membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Sungguh bikin semua geleng kepala. Masih saja ada yang tidak setuju dengan program naturalisasi. Pernyataan aneh dan nyeleneh anggota DPR ini bikin Presiden Prabowo ambil tindakan tegas. Simak cerita selengkapnya dan jangan sampai di skip. Dalam rapat panas yang digelar di gedung DPR RI, isu naturalisasi pemain kembali memicu ketegangan antara para pejabat dan pendukung timnas Indonesia. Salah satu anggota DPR mengkritik kebijakan naturalisasi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk jalan pintas yang tidak mendukung pengembangan pemain lokal. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama para fans timnas yang melihat naturalisasi sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk meraih prestasi di level internasional. Di tengah situasi yang semakin memanas, Presiden Prabowo Subianto tampil dengan pernyataan tegas yang seolah menjadi pembelaan bagi fans dan pihak yang mendukung naturalisasi. Prabowo menegaskan bahwa targetnya untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia bukan sekadar mimpi, tetapi harga mati yang harus diwujudkan. Dalam pidatonya, ia menyinggung bahwa siapapun yang menentang target besar ini sebaiknya meninggalkan posisinya di pemerintahan. Indonesia harus lolos Piala Dunia kali ini. Tidak ada kompromi. Siapa yang tidak mendukung atau malah mencoba menghalangi mimpi besar ini, lebih baik angkat kaki, tegas Prabowo yang disambut sorakan dan dukungan dari masyarakat serta fans timnas di media sosial. Pernyataan tegas Prabowo tersebut memberikan angin segar bagi pendukung naturalisasi yang selama ini berjuang agar timnas memiliki pemain-pemain berkualitas di level dunia. Banyak pihak yang menilai naturalisasi adalah jalan realistis bagi Indonesia untuk bisa bersaing di kancah sepak bola internasional mengingat persaingan yang semakin ketat. Di media sosial, reaksi fans timnas tidak kalah keras.
Banyak yang mengecam anggota DPR yang dianggap tidak berpihak pada mimpi besar Indonesia untuk berjaya di pentas dunia. Ini bukan hanya soal pemain asing, tapi soal kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih di Piala Dunia. Jangan halangi mimpi kami, tulis salah satu pengguna Twitter yang mendapat ribuan tanda suka dan dukungan. Sejumlah pengamat olahraga turut angkat suara, menilai bahwa kebijakan naturalisasi tidak harus dilihat sebagai ancaman bagi pemain lokal. Naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka pendek. Di saat yang sama, pembinaan pemain lokal tetap berjalan untuk membangun fondasi masa depan, ujar salah satu pengamat sepak bola yang mendukung kebijakan tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya dua pandangan besar yang saling bertentangan di tubuh pemerintahan. Di satu sisi pihak yang berkomitmen pada pengembangan jangka panjang, dan di sisi lain, mereka yang ingin Indonesia segera mengejar ketertinggalan di panggung dunia melalui naturalisasi. Namun dengan dukungan penuh dari Prabowo, tampaknya jalan untuk kebijakan naturalisasi akan semakin terbuka lebar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka suara perihal alasan mencoret kaptennya Asnawi Mangkualam serta striker Persebaya Surabaya Malik Rizaldi untuk laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Hal itu disampaikan Sintayong ketika menghadiri Trophy Tour Mitsubishi Electric Cup 2024 alias Piala AFF 2024 di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Sabtu (2 November 2024). PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini, Sabtu (2 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat). Dari 27 pemain yang dibawa Sintayong, tidak ada nama Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Dimas Derajat, dan Wahyu Prasetyo. Para pemain itu sebelumnya masuk dalam daftar skuad Garuda untuk dua laga grup C kontra Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Khusus Asnawi, Wahyu, dan Malik Rizaldi, Sintayong menjelaskan bahwa kedua pemain sejatinya masuk dalam rencananya untuk FIFA Matchday November 2024 ini. Namun, keduanya harus dicoret karena masalah cedera. Asnawi disebut mengalami cedera hamstring, sementara Malik dan Wahyu diterpa cedera robek otot betis sehingga tak memungkinkan untuk bermain. Ya mungkin karena cedera ya. Asnawi hamstring, Wahyu ada robekan di betis, dan Malik pun sama ada cedera di betis, kata Sintayong kepada awak media di Jakarta, Sabtu 2/11/2024. Memang mereka sebetulnya masuk dalam list, tapi karena cedera tak bisa dipanggil. Sampai dikirim juga dari dokter tim masing-masing, tambahnya. Meski kehilangan beberapa nama penting, Sintayong patut tersenyum lantaran beberapa penggawa yang sebelumnya absen juga dipastikan bisa kembali. Justin Hubner, Yance dan Yakob Sayuri, Muhammad Riyandi, dan Ramadan Sananta kembali ke skuad setelah sebelumnya absen karena berbagai alasan dari mulai cedera dan pilihan taktik. Lebih jauh, Sintayong menegaskan masih yakin skuad Garuda bisa finish setidaknya peringkat 4 besar dalam klasemen akhir grup C agar bisa melaju ke putaran keempat. Sama juga seperti target Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya berpikir hal yang sama, karena sebelumnya sering bicara dengan dia terkait masalah ini, tambah Sintayong. Terdekat Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November mendatang. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya akan membawa pemain timnas U-Strip 22 Indonesia. Sampai saat ini belum ditentukan siapa saja pemain berusia 22 tahun yang dibawa Sintayong. Sintayong masih merahasiakan nama-namanya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak seperti negara-negara lain. Sebab Sintayong sedang fokus bersama timnas Indonesia yang lagi bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang melaju hingga ke putaran ketiga.
peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Atas dasar itu, Sintayong hanya akan membawa pemain dari timnas U22 Indonesia untuk bertarung dalam turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024. Para pemain yang dipanggil kemungkinan besar berasal dari klub Liga 1 2024/2025. Ya, kami akan datang dengan skuad timnas U22 Indonesia. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibandingkan tim negara lain, kata Sintayong kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (2 November 2024). Kendati demikian, Sintayong tidak akan menyerah begitu saja. Ia punya target untuk membawa tim merah putih melaju ke final Piala AFF 2024. Adapun PSSI juga tidak memberikan target kepada Sintayong di Piala AFF 2024. Target PSSI adalah Sintayong bisa membawa timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap kami bisa datang sampai ke final, kata Sintayong. Dengan kemampuan kami saat ini, saya pikir sudah berkembang. Menjelang laga seru antara timnas Indonesia dan Jepang, publik sepak bola tanah air sempat dikejutkan dengan kabar yang beredar bahwa dua pemain penting, Jay Itzes dan Tom Haye, tidak akan tampil akibat cedera. Kabar ini pertama kali disebarkan oleh sebuah akun media sepak bola di sosial media, yaitu @tontotbola. Dalam unggahannya, @tontotbola mengklaim bahwa Jay Itzes yang baru saja bergabung ke timnas Indonesia dan Tom Haye mengalami cedera yang menghalangi keduanya tampil di pertandingan melawan Jepang. Informasi ini tentu saja mengundang reaksi besar dari para pendukung timnas Indonesia. Para fans khawatir absennya dua pemain kunci ini akan memengaruhi kekuatan tim Garuda dalam menghadapi Jepang yang dikenal memiliki tim dengan performa dan skill mumpuni. Kabar ini dengan cepat menyebar luas di media sosial, menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan supporter. Namun setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh sumber-sumber terpercaya dari PSSI, berita tersebut terbukti tidak benar alias hoax. Baik Jay Itzes maupun Tom Haye dalam kondisi baik dan siap berlaga, serta tidak mengalami cedera seperti yang diberitakan. Pihak PSSI juga menegaskan bahwa kabar ini adalah informasi palsu dan mengimbau para supporter untuk selalu mengandalkan berita dari sumber resmi. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi, terutama di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap laga-laga penting timnas. Berita yang tidak berdasar seperti ini dapat menimbulkan kecemasan yang tidak perlu dan merugikan tim secara psikologis. Pihak PSSI pun mengimbau agar para pendukung setia timnas Indonesia tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari sumber yang kredibel. Dengan konfirmasi ini, para pendukung timnas Indonesia bisa bernapas lega karena Jay Itzes dan Tom Haye siap tampil dan memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Jepang. Para fans diharapkan untuk tetap fokus mendukung dan memberikan semangat penuh bagi timnas Indonesia dalam laga esok hari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan komitmennya untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah sepak bola internasional. Demi mewujudkan cita-cita besar ini, Erick Thohir telah memberikan target jelas untuk Sintayong STY, yaitu membawa timnas Indonesia finish minimal di posisi keempat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Target ini tidak hanya menunjukkan ambisi Erick, tetapi juga tekadnya dalam memperbaiki posisi Indonesia di dunia sepak bola, baik di Asia maupun di level global. Namun target tersebut datang dengan konsekuensi yang serius bagi STY. Jika pelatih asal Korea Selatan tersebut gagal mencapai target peringkat keempat, Erick sudah menyiapkan langkah tegas. STY harus mundur dari kursi kepelatihan. Bukan tanpa alasan, Erick ingin memastikan bahwa timnas Indonesia selalu berada dalam kendali pelatih terbaik yang siap membawa tim ke level yang lebih tinggi.
Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, Erick Thohir juga telah menyiapkan rencana cadangan dengan merekrut Louis van Gaal sebagai calon pengganti STY. Nama besar Louis van Gaal yang pernah membesut tim nasional Belanda di beberapa Piala Dunia, serta membawa sejumlah klub elite Eropa meraih prestasi, menjadi sinyal kuat bahwa Erick Thohir tidak main-main dalam membangun masa depan timnas Indonesia. Sosok Van Gaal dikabarkan sangat tertarik untuk menangani timnas Indonesia dan ia melihat potensi besar yang bisa dikembangkan di skuad Garuda. Bagi STY, target ini tentu bukan tantangan yang mudah. Sebagai pelatih yang sudah berjuang keras membangun fondasi timnas Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, ia harus membuktikan bahwa timnya mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Dengan tekanan dari target ini, STY dihadapkan pada tantangan besar untuk memaksimalkan kemampuan para pemain mengasah strategi dan memastikan performa terbaik dalam setiap pertandingan. Di sisi lain, harapan besar juga datang dari supporter timnas Indonesia. Mereka terus mendukung perjuangan STY dan para pemain di lapangan hijau, namun di saat yang sama menantikan perubahan nyata di masa mendatang, terutama jika target tinggi ini bisa tercapai. Apakah STY akan mampu mencapai posisi keempat dan mempertahankan posisinya, ataukah era baru bersama Louis van Gaal akan dimulai? Hanya waktu dan performa di lapangan yang akan memberikan jawabannya. Dengan adanya target yang ambisius dan ancaman pergantian pelatih, atmosfer sepak bola Indonesia semakin memanas. Terlepas dari hasil akhirnya, langkah tegas Erick Thohir ini menjadi simbol keseriusan PSSI dalam membawa timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah di kancah internasional. Bikin merinding, ribuan supporter Korsel akan datang ke stadion untuk dukung timnas Indonesia saat lawan Jepang besok. Support sistem untuk pelatih STY. Simak ulasan selengkapnya dan jangan sampai di skip sedetik pun. Usai tahu masyarakat Korea antusias dukung timnas Indonesia, Jepang beri pernyataan keras bahwa mereka tidak akan segan untuk melibas timnas Indonesia dengan skor telak. Dukungan dari Korsel berkah atau musibah? Simak cerita lengkapnya hanya di GD News Update.